Assalamualaikum, selamat siang, Kang Muhammad Fadil. Ya, selamat siang, Teh. Ya, terima kasih waktunya di PRFM. Kang sudah mengetahui begitu ya viralnya bangunan garasi yang berada di atas trotoar ini? Ya, Sudah sudah dilihat. mengetahui, betul ya. Ini kalau kita melihat, kalau Akang melihat begitu ya, KPK melihat kasus ini, tidak hanya mungkin pembangunan garasi permanen saja yang sedang viral saat ini, tapi bagaimana juga dengan hal lainnya yang menjadi pelanggaran begitu, yang mencerminkan masalah yang lebih besar dalam pengelolaan ruang publik di Kota Bandung. Pertama mungkin apa yang pengen Kang Fadil sampaikan melihat kasus yang sekarang viral ini, Kang? Ya, mungkin pertama dari saya sebagai KPK ya, Teh, mungkin memang banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di trotoar ya, terutama di Kota Bandung, seperti parkir liar, seperti banyaknya pengendara motor yang melalui trotoar, tidak di jalan yang seharusnya. Tapi di sini dengan viralnya adanya dibangunnya garasi ya Teh ya, garasi yang digunakan untuk parkir mobil. Nah, di sini saya ada sebenarnya ada undang-undangnya Teh ya tentang pelanggaran ini. Mau di mana dulu yang kita bahas nih Teh? Undang-undangnya ini. Ya. Ada Mhm, dua undang-undang nih Teh. mhm. Pertama itu ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2029 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di sini disebutkan Teh pada pasal 106-nya ayat 2 yang berbunyi mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Itu untuk yang generalnya ya Teh ya. Kita masuk ke yang lebih rinci ya, di mana yang berbunyi pada pasal 131 ayat 1 eh, yang berbunyi secara tegas menyatakan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas fasilitas lain. Nah, di sini eh, kami sebagai pejalan kaki merasa hak kami direbut secara permanen ya Teh ya, di Mhm. mana itu sudah dibangun bangunan yang tidak bisa dipindahkan lagi dan sudah berbentuk bata dan semen ya Teh ya, di mana hak kami direbut. Kami berharap dari pemerintah kota dan mungkin wali kota Bandung bisa menindak tegas kejadian-kejadian pelanggaran yang menyebabkan pejalan kaki tidak pejalan kaki tidak mendapatkan hak sepenuhnya gitu. Iya, sebetulnya Ya, undang-undangnya sudah jelas ada begitu ya. Tapi kita lihat juga ternyata faktanya di lapangan penuh dengan pelanggaran begitu ya Kang Fadil. Ini kalau Kang Kopeka melihat begitu, ini masalahnya individunya atau mungkin masalahnya tadi ya, gimana sih pengelolaan ruang publik di Kota Bandung ini gitu. Banyak pertanyaan ya Kang ya, ternyata gimana juga nih pengawasan penegakan aturan oleh pemerintah daerah sendiri begitu, kewilayahan dan lain sebagainya. Eee, apa tanggapan dari KPK? mungkin ya saya dari KPK bisa menanggapi. Kami sudah ikut beberapa forum ya Teh yang ada dan itu ada pemerintah kota mau dari pihak legislatif dan eksekutif. Kami sempat berbincang kemarin, saya boleh dilihat ada eh, di Taman Baca ya Teh ya. Di tahun 2025 kemarin Desember kami ada rapat beberapa komunitas KPK, beberapa komunitas ya kami sebagai pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum. Kami berbincang berdiskusi dengan pemerintah kota, yaitu salah satunya Dinas Perhubungan, di mana Dinas Perhubungan menyampaikan kalau apabila kami sebagai pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, apakah warganya siap untuk melewati fasilitas tersebut, menggunakan fasilitas tersebut, di mana pertanyaan itu yang dibalikan kepada masyarakat ya Teh ya. Mhm. Bukannya pemerintah yang menyediakan fasilitas terdahulu, tetapi malah pemerintah yang menanyakan ke kami apakah kami siap menggunakan fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu tuh. Oke. Saling melempar tanggung jawab gitu tuh. Oh, Gitu. oke.
malah dilempar balik begitu ya sebetulnya. Karena ini kan sebetulnya yang diharapkan masyarakat ada fasilitas umum yang benar-benar layak bisa dipakai dan aman gitu kan ya. Oke, saat itu bagaimana KPK merespons? Mungkin kami meresponnya mungkin memang banyak, mungkin kami sebagai komunitas mungkin harus lebih banyak, membangun, komunikasi ya Teh, kepada pihak pemerintah eee, memberikan apa ya istilahnya, memberikan bukan wawasan tapi kayak narasi-narasi yang, membangun agar komunikasi kami dengan pemerintah pusat dan legislatif tidak bentrok gitu Teh, tidak salah pemahaman gitu. Mhm, Karena mhm, KPK ini bukan mungkin ada yang berpikir mungkin pemerintah, "Oh ini untuk masalah kontraktor di trotoarnya." Bukan Teh, kami mmm, itu bukan untuk kontraktor di trotoarnya, tapi mhm. apabila trotoarnya sudah jadi, nah di situ kami baru hadir Teh, untuk menyidak langsung Teh, apakah trotoar ini sudah layak, atau ramah gitu Teh. Oke, kalau kalau melihat situasinya sampai hari ini begitu ya Kang Fadil, KPK melihat bagaimana sih, kondisi fasilitas umum khususnya trotoar begitu ya di Kota Bandung? Kalau kami melihat di Kota Bandung, trotoar itu masih belum terintegrasi secara menyeluruh ya Teh. Yang disorot hanya jalan-jalan besar seperti Dago, Diponegoro, mungkin ada jalan besar contohnya lagi yang mungkin sangat sering dilewati, orang luar kota atau mungkin orang dalam Kota Bandung, yaitu Jalan Buah Batu Teh. Di mana trotoarnya bahkan tidak ada Teh, bahkan tenggelam gitu Teh trotoarnya. Itu masih banyak jalan-jalan di Kota Bandung yang mungkin fasilitasnya belum bisa dikatakan layak apalagi ramah gitu. Mhm. Oke, jadi belum layak dan ramah. Padahal kan ini memang beberapa, kadang ada juga diperbaiki begitu ya, kan sekarang sudah diubah lagi. Tetap ya ini sebetulnya belum bisa memenuhi syarat aman dan nyaman bagi pejalan kaki begitu ya Kang Fadil. Kalau dipersentasekan berapa persen sih yang oke lah bisa dipakai gitu trotoarnya kepakai buat, kita pejalan kaki, Kang? Kalau untuk persentasenya mungkin saya tidak bisa ngasih persentasenya Teh. Tetapi kemarin kami ada, program dari Kopeka itu, rapor trotoar. Nah, iya Nah, iya, gimana nih? tapi trotoar yang kami termasuk itu, menyimpulkan itu trotoar di Jawa Barat. Iya. Trotoar di Jawa Barat itu peringkat 3 terjelek di seluruh Indonesia. Ok Peringkat 3 terjelek di seluruh Indonesia. indikatornya apa nih? Indikatornya, trotoarnya Teh, dari segi layak, ramah, dan terintegrasinya gitu. Bandung gimana? Kota? Kalau di Bandung Kota itu kemarin saya ada di nilainya itu di 5 Teh, di 5 5 koma Teh, masih remedial Teh, belum mencapai 7 atau 8 Teh nilainya. Oke, sama ya dari segi layak, ramah, dan terintegrasinya begitu. Oke, kalau begitu. Kalau, KPK pernah, apa ya namanya, bukan koordinasi ya, komunikasi mah selalu begitu kan dengan beberapa pihak. Kalau dari Pemkot Bandung dalam waktu dekat, apa yang disampaikan KPK? Kalau kami ingin menyampaikannya Teh, dalam waktu dekat mungkin, apalagi dengan peristiwa yang terjadi saat ini ya Teh, kami sangat berharap kalau pemerintah Kota Bandung, eee, bisa, terutama Bapak Wali Kota bisa, melakukan tindak tegas, kalau bisa dipidana Teh, agar, kami sebagai pejalan kaki itu tidak merasa kalau di Bandung itu berjalan kaki itu tidak aman Teh. Karena saya pun lumayan sering ya Teh berjalan kaki di Kota Bandung walaupun lebih sering berkendara menggunakan motor ya Teh. Mhm, Bukannya saya tidak mau berjalan kaki di Kota Bandung Teh, tetapi fasilitasnya memang tidak memadai. mmm, Itu Teh. Kami memberikan, eee, merekomendasikan ke Bapak Wali Kota gitu kalau bisa dengan adanya, eee terjadinya viral ini ya Teh ya, yang mungkin tidak disengaja, mhm. kalau bisa yang
yang membangun itu ditindak secara tegas. Karena Hmm. ada di dalam peraturan perdanya teh, Mm-mm. dalam peraturan perdanya, peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Mm-mm. Pada pasal 21 ya teh ya. Mhm. Ini ada huruf bentar ya teh saya baca biar Oke. biar lebih tepat. Huruf H. Eh, Huruf H itu yang lebih spesifik ya teh. Mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar. Nah, untuk pelanggarannya teh, Mhm. ini ada bisa dilihat. Mhm. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H dikenakan pembebanan biaya penegakan atau pelaksanaan hukum sebesar 5 juta rupiah. Mmm. Itu di peraturan perdanya teh ya. Mhm. Kalau misalnya eh, ini kita memakai undang-undang dasar dan pihak kepolisian bisa bertindak teh, Mhm. di sini ada pasal undang-undang nomor 2 tahun 2022. Undang-undang ini perubahan atas Undang-Undang nomor 38 tahun 2004. Di sini saya langsung bacakan teh. Mhm. Di pasal 63 ayat 1 sanksi pidana pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar. Itu kalau kita menggunakan undang-undang ya Teh. Atas Mhm. dibangunnya penyalahgunaan fasilitas trotoar. Ya, iya. Nah, ini jelas ya sebetulnya aturannya di undang-undang juga ada begitu pendengar. Tapi kenapa sih kayak aturan hanya aturan gitu kan ya? Undang-undang hanyalah undang-undang begitu, tapi tetap saja pelanggaran mah di mana-mana. Di sisi lain mungkin juga kita kalau melihat ajakan begitu ya, ada sedikit ketimpangan kayak pemerintah ini sering mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik atau jalan kaki misalkan ya, tapi di sisi lain masih trotoarnya ya ini ya dirampas untuk kepentingan pribadi. Tapi sebetulnya begini Kang Fadil, setelah kami mendapatkan faktanya di lapangan berkaitan dengan bangunan garasi tersebut begitu di atas trotoar, ternyata bangunan itu ada sebelum trotoar berdiri begitu. Jadi dulunya itu bukan trotoar dulu, jadi itu pos linmas yang dibangun. Nah, trotoar ini kayak katanya memang ada dibangun setelah bangunan itu ada gitu. Nah, ini kan yang masih dicari solusinya dan Ya. dampak dari keterbatasan ruang begitu ya disampaikan. Kang Fadil apa nih mungkin solusi apa yang bisa Kang Fadil sampaikan dari KPK untuk ini? Ya mungkin ini juga masalahnya yang baru kelihatan di sini satu begitu ya, belum di titik yang lain gitu Kang. Mungkin solusi dari saya, kami dari KPK ya Teh terutama mungkin simpel ya Teh. Hmm. Hanya kembalikan aja ruang trotoar itu. Ya Ya. berarti dirubuhkan Teh. Mhm. Ya, dan memang saat ini betul. Ya, dan ini saat ini memang sudah dimulai begitu ya tindak lanjut perlahan dibongkar begitu Kang Fadil dan pendengar PR. Oke, apa terakhir mungkin yang pengen disampaikan untuk warga Bandung, untuk Pemkot Bandung juga Kang Fadil dari KPK? Ya, mungkin untuk eh, closing statement dari saya kepada pemerintah Kota Bandung, terutama Bapak Wali Kota ya dan OPD, saya berharap para para pengendara motor yang menggunakan fasilitas pejalan kaki di mana tidak seharusnya, saya meminta untuk ditindak tegas agar masyarakat berjalan di Kota Bandung bisa lebih aman dan nyaman. Itu aja sih Ya, closing statement dari saya. baik. Terima kasih Kang Fadil untuk waktu dan penjelasannya di PRFM. Selamat beraktivitas kembali, selamat siang. Ya. Pendengar PR bersama KPK Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Wilayah Kota Bandung Muhammad Fadil. Pendengar PR menanggapi apa yang sedang viral saat ini. Kami akan mereview usai jeda tetap di PRFM. 107.5 PRFM. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral?
Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir, sekarang Anda bisa menyimak informasi dari PRFM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP, karena lulusan SD itu tidak tertampung di Bandung Raya. Ya kita harus punya pikiran positif sampai itu bisa diolah, reduce, reuse, recycle. Dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ibadah adalah perjalanan hati. Pastikan setiap detiknya penuh ketenangan dan kenyamanan maksimal. Hadir kembali program umroh reguler dari Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 15 Agustus 2026. Terbang nyaman bersama Saudia Airlines Landing Madinah. Rasakan kemewahan menginap di Makkah Hotel, Hotel Bintang 5 di Mekah, dan Meisan Al Harithiyah, Hotel Bintang 5 di Madinah. Dua hotel terbaik tepat di jantung kota suci. Nikmati juga pengalaman eksklusif gratis 1 kali perjalanan kereta cepat Al-Haramain. Perjalanan Madinah ke Mekah kini lebih cepat dan berkesan. Harga paket mulai Rp44.490.000 untuk quadroom. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang, seat sangat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 0811 226 096. Sempurnakan niat Anda, raih mabrur bersama kami. 107.5 PRFM News Channel. Jangan kemana-mana pendengar PR, kita akan ketahui bagaimana update terkini tindak lanjut dari bangunan garasi yang berada di atas trotoar di Jalan Ambon. Informasi terbaru akan kami hadirkan usai jeda. Kita nikmati dulu The Massive dengan Semakin. Memiliki hati
kini memikat hatiku. Sungguh ku ingin memiliki hatimu. News Channel. 107,5 PR FM News Channel, pendengar PR. Pukul 14:25 kami hadirkan The Massive semakin ya, supaya suasana siang hari ini cukup santai untuk bisa Anda nikmati pendengar PR. Masih bersama saya Tia Santika di ruang dengar Anda, dan masih terus kita ikuti bagaimana tindak lanjut pembongkaran ya bangunan terhadap bangunan garasi yang berada di atas trotoar di Jalan Ambon, pendengar PR. Tentu Anda bisa mengikuti sesaat lagi pendengar bersama tim liputan. Ada reporter PRFM rekan Tommy Riyadi yang berada di TKP ya. Bagaimana kita ketahui juga sebelumnya fakta-fakta yang disampaikan langsung oleh Ibu RW atau yang bersangkutan ya, yang membangun trotoar tersebut. Apa yang melatar belakangi bangunan garasi itu dibuat gitu pendengar PR ya. Dan pada awalnya memang ternyata sebelumnya itu merupakan bangunan Poslinmas yang terbengkalai. Mengapa diubah menjadi garasi? Karena melihat kendaraan Triseda yang merupakan fasilitas untuk pengangkut sampah di lingkungan sekitarnya ini tidak aman untuk disimpan, tidak ada tempat untuk menyimpan Triseda tersebut. Begitu pendengar PR ya. Jadi takut kehilangan, takut ada hal-hal yang dicuri ya. Onderdil yang dicuri. Jadi ini yang membuat diubahlah bangunan Poslinmas tersebut dengan swadaya dari masyarakat, begitu, dengan swadaya masyarakat pendengar PR. Nah sekarang tadi kita sudah mendapatkan inti dari Satpol PP Kota Bandung bahwa hari ini akan dibongkar. Bagaimana sejauh ini proses pembongkaran bangunan garasi yang berada di atas trotoar tersebut pendengar PR? Sambil saya menyapa Anda, Kang Saiful, selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam Kang Saiful. Nyambung masalah trotoar di Kota Bandung. Itu di jalan di Pati Ukur Dago, dari mulai pertigaan Sekeloa sampai pertigaan Tengku Umar gak ada trotoarnya. Yang ada peruntukan trotoar digunakan bengkel Vespa dan pedagang kaki lima, dan lahan parkir travel nih yang tiap sore jam 17 itu bikin macet. Silahkan dicek untuk pihak-pihak terkait. Betul ya Kang Saiful ya. Ini nih pendengar, jadi kerasa banget kalau misalnya kita jalan kaki tuh harus turun dulu kita ya, karena trotoarnya nggak ada. Udah hilang aja trotoarnya. Begitu seperti yang disampaikan Kang Saiful. Harapannya ya dari adanya kasus ini, terkuaknya kasus ini juga bisa berdampak atau terselesaikan juga lah masalah-masalah trotoar lainnya gitu pendengar PR ya. Yang dimana pada akhirnya pejalan kaki ini benar-benar bisa merasa aman dan nyaman. Kalau tadi disampaikan oleh KOPK pendengar ya, saat wawancara di PRFM beberapa menit yang lalu, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki itu memberikan penilaian terhadap trotoar di Jawa Barat itu peringkat 3 terjelek di seluruh Indonesia. Indikatornya apa? Dari segi layaknya, ramah untuk pejalan kaki dan juga terintegrasinya, begitu pendengar PR. Kalau Kota Bandung itu peringkat 5, jadi masih remedial kalau disampaikan Kang Fadil tadi ya. Harapannya sih bisa ditindak tegas bagi para pelanggar, begitu pendengar PR ya, intinya disampaikan. Ya, dan trotoar di Bandung ini memang masih belum terintegrasi secara menyeluruh, dan yang disorot itu hanya kondisi trotoar jalan-jalan besar aja. Seperti Dago, Diponegoro, atau jalan yang sering dilewati wisatawan, orang luar kota ya. Kayak Jalan Buah Batu tadi Kang Fadil menyampaikan bahkan gak ada trotoarnya gitu pendengar PR.
Pada aturannya jelas, undang-undangnya juga jelas begitu ya. Jadi merasa tadi hak kami sebagai pejalan kaki itu direbut secara permanen kalau begitu ya, apalagi nggak bisa dipindahkan, udah permanen gitu ya. Inti yang disampaikan dari KOPK seperti itu pendengar PR Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Wilayah Kota Bandung. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.